Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Risdian, mahasiswa Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Nomor induk mahasiswa 558-2012-0009 dengan dosen pengajar Ibu Igusti Ayu Arwati. Tugas besar 2 ini adalah menerangkan makalah teknologi fuel cell sebagai material untuk energi terbarukan. Pada slide ini menerangkan fuel cell adalah energi masa depan. Pada dasarnya sumber energi ada dua macam, yaitu sumber energi konvensional seperti batu bara. Untuk mengganti energi-energi konvensional, maka timbullah beberapa pemikir dan beberapa ahli untuk bersamaan dengan pencarian sumber energi terbarukan. Untuk jangka panjang dan juga sumber energi yang ramah secara lingkungan. Salah satu kandidat yang menjanjikan adalah fuel cell. Fuel cell adalah perangkat elektrokimia yang secara langsung mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dasar struktur fisik fuel cell terdiri dari lapisan elektrolit diapit oleh anoda dan katoda. Di sisi lain, fuel cell memiliki potensi mengganti mesin pembakaran internal di kendaraan dan menyediakan energi pada pengisian bahan bakar kendaraan, serta merupakan aplikasi energi portable yang hemat, bersih, dan relatif fleksibel. Untuk global fuel cell market, sebagian di dunia Eropa, Amerika maupun Asia sudah memakai teknologi fuel cell tersebut. Untuk aplikasinya, fuel cell dapat merubah energi kimia menjadi energi listrik. Ada beberapa jenis fuel cell yang telah dikembangkan di dunia, antara lain jenis polimer elektrolit membran fuel cell atau PEMFC, direct methanol fuel cell DMFC, alkaline fuel cell AFC, phosphoric acid fuel cell PAFC, molten carbonate fuel cell MCFC, dan solid oxide fuel cell SOFC. Untuk di Indonesia tersendiri, hal ini dijelaskan oleh peneliti dari Pusat Teknologi Material Bapak Dr. Jarod Raharjo. Beberapa kelebihan fuel cell adalah energi yang ramah lingkungan, non emisi. Pada slide ini PEMFC lebih fokus pada hidrogen sebagai bahan bakar, sedangkan SOFC berfokus pada gas alam. Pada slide ini dijelaskan ada 6 jenis fuel cell, yaitu alkaline AFC, proton exchange membrane, phosphoric acid PAFC, molten carbonate MCFC, solid oxide SOFC, direct methanol fuel cell DMFC. Pada aplikasi penggunaan fuel cell dapat diterangkan, alkaline fuel cell atau AFC menggunakan alkalin potasium hidroksida
sebagai elektrolit. Untuk fuel cell tipe tersebut banyak digunakan oleh NASA untuk misi ulang-alik angkasa. Dengan biayanya yang sangat mahal, sehingga fuel cell jenis ini tidak dipakai untuk komersial. Yang kedua adalah proton exchange membrane atau PEMC. Memiliki membran yang terbuat dari plastik tipis, di sisinya dilapisi platina. Jenis ini sangat sesuai untuk kendaraan karena mampu beroperasi pada temperatur rendah, harganya relatif murah, sehingga dapat digunakan alat listrik, kamera video, dan telepon seluler. Yang ketiga adalah phosphoric acid fuel cell, PAFC, sudah banyak digunakan untuk penghasil listrik di rumah sakit. Molten carbonate, jenis ini dapat dipakai untuk menghasilkan energi besar seperti 10 kW dan 2 MW yang telah dicoba di Jepang dan Italia. Yang kelima, solid oxide atau SOFC. Pada fuel cell jenis ini beroperasi di temperatur tinggi, banyak dicoba untuk keperluan stasiun pembangkit tenaga listrik. Sel ini berbentuk tabung. Yang keenam adalah methanol fuel cell DMFC, mirip dengan proton exchange electrolyte PEM, yaitu menggunakan plastik polimer sebagai membran. Pada DMFC, hidrogen diambil secara langsung oleh katalisator anoda dan metanol cair, sehingga tidak diperlukan lagi sebuah reformer bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan untuk fuel cell adalah hidrogen. Hidrogen dapat diambil dari berbagai sumber seperti diantaranya udara, air, biomas, bahan bakar, minyak batu bara, dan sebagainya. Di sini pada gambar slide ini dapat dilihat proses pengolahan gas hidrogen untuk fuel cell dari batu bara, biomas, minyak, gas alam, dan dapat diolah menjadi feed gas, kemudian jadi fuel cell dan berubah menjadi energi listrik. Dan pada slide ini terdapat proses pengolahan gas hidrogen untuk fuel cell. Bahan-bahan bakar diolah untuk menjadi hidrogen dengan proses reforming. Dapat dilihat unsur kimia untuk reforming. Pada slide ini proses yang terjadi pada reforming. Dilihat proses kimia pada proses reforming metanol. Pada slide ini adalah contoh aplikasi penggunaan fuel cell. Dapat dilihat proses penggunaan gas hidrogen untuk energi listrik. Pada proses ini
perangkat elektrokimia yang secara langsung merubah energi kimia gas hidrogen menjadi energi listrik. Salah satu keuntungan fuel cell adalah satu, mempunyai efisiensi termis dan efisiensi listrik yang tinggi, tidak terpengaruh pada efisiensi listrik, efisiensi baik digunakan pada beban penuh atau setengah, gas buang beracun sangat sedikit, bahkan hanya dapat mencapai zero emission, kemungkinan terjadi gangguan kerusakan jarang terjadi, cukup lama, karena tidak ada bagian yang berputar, maka perawatan lebih ringan dan tidak bising. Contoh aplikasi penggunaan fuel cell pada kendaraan atau otomotif yaitu energi listrik dari fuel cell start mempunyai tegangan 60 sampai 110 volt. Sedangkan tegangan kendaraan yang lain adalah 336 volt. Dari variasi beban yang diberikan oleh booster converter sesuai kebutuhan dapat memberikan peningkatan efisiensi. Pada kebutuhan untuk otomotif dapat dipasangkan alat traction inverter ada mengubah arus DC yang dihasilkan fuel cell menjadi arus bolak-balik atau AC atau alternating current yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Ini akan menggerakkan sistem transaxle dan mengubahnya menjadi tenaga penggerak mekanis yang memutar roda. Kekurangan fuel cell, hidrogen sulit untuk diproduksi dan disimpan. Kedua, sensitif pada kontaminasi zat asing. Ketiga, harga katalisator platinum cukup mahal. Pembekuan. Selama beroperasi, sistem fuel cell menghasilkan panas yang dapat berguna untuk mencegah pembekuan. Tetapi jika pada temperatur lingkungan terlampau sangat dingin, maka air murni yang dihasilkan akan membeku di dalam fuel cell dan kondisi ini akan dapat merusak membran fuel cell. Biaya untuk yang poin kelima adalah kekurangan fuel cell ada biaya pemeliharaan cukup mahal. Dan yang keenam adalah ketidakadaan infrastruktur. Infrastruktur produksi hidrogen sangat yang efektif belum tersedia. Tersedianya teknologi manufaktur dan produksi massal yang handal merupakan kunci penting usaha komersial sistem fuel cell. Pada bab penutup atau slide penutup, telah banyak percobaan dan perkembangan yang dilakukan untuk menggunakan fuel cell sebagai energi. Hasilnya adalah sangat memuaskan. Beberapa kelebihan jelas dimiliki oleh fuel cell dibandingkan motor penggerak konvensional yaitu bahan bakar, yaitu memiliki keuntungan polusi yang sangat rendah, tidak bising, umur lebih panjang, biaya perawatan lebih ringan, sehingga keinginan manusia untuk mempertahankan lingkungan hidup secara lebih serius merupakan faktor penentu dari penggunaan fuel cell ini. Untuk makalah ini dapat disimpulkan teknologi fuel cell adalah dapat dikategorikan untuk teknologi masa depan yang dapat bermanfaat untuk pengganti
sumber bahan bakar konvensional yang akan semakin lama semakin langka. Untuk hal tersebut, teknologi fuel cell ini dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia di masa kini dan di masa depan. Sumber jurnal untuk makalah saya ini, yang pertama adalah sumber fuel cell sebagai penghasil energi abad 21 dari Bapak Hendrata Suada, dosen Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Mesin, Universitas Kristen Petra. Teknologi yang kedua adalah teknologi fuel cell yang ramah lingkungan dan aplikasinya dari Bapak Jarod Raharjo dari Badan BPPT. Yang ketiga, fuel cell energi masa depan, sumber BPPT juga. Dari presentasi ini semoga bermanfaat buat diri saya pribadi dan bagi yang melihat video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ayu sebagai dosen mata kuliah material energi terbarukan dan teman-teman semua di Mercu Buana untuk mahasiswa Magister Teknik Mesin angkatan 2020-2021. Mohon untuk koreksinya dari Bu Ayu dan teman-teman semua. Semoga untuk tugas besar ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi. Akhirul kala, wassalamualaikum warahmatullahi